Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rizal. Di sini kita akan membahas kembali tentang materi matematika wajib untuk bab program linier. Program linier kali ini kita akan membahas tentang model matematika untuk contoh yang pertama. Soalnya untuk soal ada atau permasalahan itu ada di halaman 52. Kita menggunakan nomor 9, ini ya nomor 9. Sebuah toko bunga menjual dua macam dan seterusnya, tapi untuk di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama ada modelkan masalah di atas dalam bentuk model matematika. Jadi materi hari ini cukup satu subbab ya. Jadi kalau untuk soal yang ini memang harus dua. Yang pertama membuat grafik, yang pertama dia membuat model, yang kedua dia harus membuat grafik daripada model matematikanya. Nah, di sini akan saya hilangkan dulu untuk gambar grafik model matematikanya, tapi saya akan fokus untuk pemodelan matematikanya saja. Jadi pemodelan itu apa? Pemodelan itu adalah sebuah bentuk konversi dari sebuah cerita permasalahan matematika diubah menjadi bentuk pertidaksamaan matematis ataupun diubah menjadi bentuk bahasa dalam bentuk matematika. Itu ya, cukup sederhana. Nah, kita lanjut saja kita ke soal yang 9 tadi. Nah, di sini ada permasalahan sebuah toko bunga menjual dua macam rangkaian bunga. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar dan 5 tangkai bunga anyelir. Persediaan bunga mawar dan bunga anyelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Rangkaian 1 dijual seharga 200.000 dan rangkaian 2 dijual seharga 100.000 per rangkaian ya. Modelkan masalah di atas dalam bentuk model matematika. Ini kita disuruh mengkonversi. Untuk langkah yang pertama, untuk cerita di sini kita tentukan dulu langkah yang pertama itu pemisalan. Kita misalkan ya. Misalkan itu X-nya apa? Nah, X-nya apa? Y-nya apa? Nah, di sini untuk pemisalan kita gunakan X dan Y saja. Nah, untuk target menentukan X dan Y biasanya dia terdapat pada bisa secara eksplisit atau secara implisit ya. Kalau misalkan secara implisit biasanya dia terdapat pada pemodalan. Nah, pemodalan biasanya dia bisa di awal, di akhir, ataupun bisa bahkan yang lebih sulit itu biasanya dia dalam bentuk diacak gitu ya untuk menentukan X dan Y-nya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang fungsi Z gitu ya. Fungsi Z itu adalah fungsi objektif atau fungsi tujuan. Biasanya dia pada laba, pada keuntungan, bisa jadi pada kerugian dan sebagainya. Nah, di sini kamu fokus pada keuntungan berarti atau pada harga jual, bisa juga dalam bentuk harga jual. Kalau di sini dia dalam bentuk harga jual. Nah, kamu perhatikan di sini ada rangkaian 1 dijual nih. Rangkaian 1 dijual seharga 200.000 dan rangkaian 2 dijual seharga 100.000. Nah, 100.000. Nah, berarti kalau dan fungsi Z itu biasanya ada bentuk nominal diiringi dengan fungsi X gitu ya, dan fungsi Y atau diiringi dengan variabel. Jadi kalau misalkan di sini kita anggap sebagai fungsi sasarannya atau fungsi tujuan atau fungsi objektif atau istilahnya mungkin yang lain juga banyak gitu ya. Mungkin selain yang saya sebutkan ada lagi istilah yang lain. Nah, untuk rangkaian pertama dijual seharga 200.000. Berarti si rangkaian pertamanya ini akan menjadi variabel X gitu ya. Variabel X misalkan di sini sebagai rangkaian 1. Rangkaian 1 itu sebagai X pemisalannya. Terus rangkaian 2-nya dia sebagai Y. Ya, rangkaian 2-nya sebagai Y. Nah, berarti fungsi Z-nya kita dapatkan 200.000 X ditambah dengan
100.000 Y. Ini fungsi Z ya, 100.000 Y. Jadi si X nya rangkaian 1, si Y nya rangkaian 2. Jadi kan 200 rangkaian 1 ditambah dengan 200.000 rangkaian 1 ditambah dengan 100.000 rangkaian 2 atau diganti dengan Y. Ini fungsi Z nya. Nah, langkah selanjutnya kita buat tabel. Karena kita udah menentukan X dan Y, kita buat tabel. Di sini misalkan kita anggap sebagai rangkaian 1 itu sebagai X, terus rangkaian 2 itu sebagai Y ya. Di sini kita pakai tandanya boleh tanda persamaan atau dia tanda ketidaksamaan, disesuaikan dengan cerita. Nah, di sini dia sebagai stok. Stok itu adalah batasan daripada pemodalan gitu ya. Nah, ini kita buat tabelnya. Ini tabel uji namanya atau tabel pemisalan. Nah, kita buat. Nah, di sini juga kita butuh G1. Nah, kita butuh G1 untuk apa sih di sini gitu ya. Nah, di sini kita masukkan lagi variabel-variabel yang mungkin terdapat pada cerita. Kalau rangkaiannya sudah masuk, rangkaian 1 sudah masuk, rangkaian 2 sudah masuk, berarti ada kata apa lagi, kata kunci yang di sini, gitu ya. Nah, kata kunci di sini yaitu ada rangkaian 1 itu kan terdiri dari bunga mawar sama anjelir. Berarti di sini kita anggap sebagai, ini kita gariskan dulu. Di sini kita anggap sebagai mawar, MWR atau anjelir ya, sebagai anjelir. Nah, mawar ini kita anggap sebagai G1 atau garis yang pertama atau L1, dan ini juga G2 sebagai garis yang kedua atau L1 dan sebagainya, istilahnya bisa digunakan di situ. Nah, setelah itu kita cocokkan. Setelah ini kita cocokkan sesuai dengan cerita. Cara mencocokkannya kamu baca setiap paragraf ya, bukan setiap paragraf tapi setiap kalimat. Kamu belajar bahasa Indonesia, kalimat itu biasanya satu kalimat dibatasi dengan satu titik gitu kan ya, satu kalimat. Nah, sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga mawar dan bunga anjelir gitu ya. Sebuah toko bunga, jadi soal cerita ini kita konversi dulu menjadi tabel. Kalau sudah menjadi tabel nanti akan menjadi model. Sudah menjadi tabel kita jadikan model, sederhanakan, lalu jadikan model yang paling sederhana. Nah, sebuah toko bunga menjual 2 macam rangkaian bunga, yaitu mawar dan anjelir. Sudah cukup ya, tidak ada kesimpulan bisa kita ambil di sini. Terus yang kalimat yang kedua, rangkaian 1. Ingat, fokus di rangkaian 1 karena dia di sini menyatakan rangkaian 1. Berarti ini ke bawah rangkaian 1. Rangkaian 1 memerlukan 10 tangkai bunga mawar. Berarti di sini bunga mawarnya 10. Ini semuanya dalam satu baris ini satuannya adalah tangkai ya. 10 memerlukan 10 bunga mawar dan 15 bunga anjelir. Dan 15 tangkai bunga anjelir, berarti masih rangkaian 1 ya, masih rangkaian 1. Dia mintanya 15, rangkaian 1 15, sudah sesuai dengan cerita bahwa rangkaian 1 itu mawarnya 10 tangkai dan rangkaian 1 juga anjelirnya 15 tangkai, betul ya. Oke, selanjutnya rangkaian kalimat selanjutnya ini sudah selesai ya, harusnya ini titik nih. Nah, selanjutnya rangkaian 2 memerlukan, nih rangkaian 2 berarti semuanya di sini. Rangkaian 2 memerlukan 20 tangkai bunga mawar, berarti di sini dia 20 ya. Terus yang keduanya dan 5 tangkai bunga anjelir, berarti di sini dia 5. Nah, stop, bunga anjelir selesai, titik. Udah ambil kesimpulannya dari sini sampai sini. Selanjutnya kalimat selanjutnya, persediaan bunga mawar, berarti dia cocoknya di stok kan ya. Persediaan bunga mawar dan anjelir masing-masing 200 tangkai dan 100 tangkai. Nah, 200 ini berarti khusus untuk mawar karena dia kan berturut-turut atau masing-masing. Berarti di sini dia stoknya mawar itu 200. Satuannya dia tangkai semua. Nah, terus anjelirnya berapa? Di sini dia 100. Ya, tulis 100. Cukup.
Sampai sini selesai kalimatnya, kita konversi menjadi konversi ke bentuk tabel. Rangkaian 1 dijual dengan 200.000 dan rangkaian 2 dijual 100.000 per rangkaian. Udah, ini sudah diambil di sini tadi. Nah, setelah itu kita konversi ya, untuk pengkonversian atau kita ubah menjadi model matematikanya. Dan kita ubah menjadi model matematikanya. Selanjutnya ini kan yang pertama pemisalan, yang kedua kita konversi menjadi tabel, yang ketiga dia model matematikanya ya, model matematikanya. Kamu lihat ini satu garis, ini satu garis, berarti kita turunkan di sini 10x karena dia ada berada di kolom x ditambah dengan 10y karena dia di rangkaian 2. Oh iya, di sini tandanya apa gitu ya. Kamu perhatikan, untuk menentukan tanda sesuaikan dengan cerita. Nah, cerita di sini dia persediaan bunga mawar dan bunga anyelir. Persediaannya berarti dalam toko tersebut cuma yang mawar itu cuma 200 dan anyelirnya cuma 100. Berarti di sini tandanya yang kita gunakan tidak mungkin lebih dari ya. Kalau lebih dari berarti kalau misalkan kita mau beli 201 itu bisa, sedangkan di sini kalau misalkan saya pengen belinya 201 tangkai berarti nggak bisa karena memang stoknya cuma 200. Kalau misalkan kita lihat cerita di sini persediaan berarti stoknya memang ada 200 ya di sini. Dan kalau misalkan tandanya kita gunakan adalah kurang dari ya, karena kan kalau misalkan dijual itu belum tentu habis gitu ya. Kalau misalkan habis alhamdulillah 200 tangkai itu berarti makanya kita pakai sama dengan. Kalau misalkan habis alhamdulillah 200 tangkai. Kalau misalkan nggak habis gimana, berarti makanya kita tanda kurang tadi, nggak mesti harus pakai sama dengan. Kalau sama dengan maka penjualannya itu harus selalu habis gitu kan. Dan dalam dunia jual beli kan jarang ya kalau misalkan kita membuat suatu usaha tapi selalu habis gitu. Makanya di sini dia kurang kali dan tidak mungkin dia menjualnya lebih daripada 200 tangkai karena memang persediaannya cuma 200 sama 100 gitu ya. Makanya di sini kita gunakan juga tuh kurang dari gitu ya, karena persediaannya tidak mungkin lebih daripada ini. Kalau kita mesen 102 tidak ada, dia adanya cuma 100, makanya dia pakai sama dengan. Kalau tidak pakai sama dengan berarti kurang daripada 200 gitu ya. Nah, lanjut. Berarti 10x tambah 10y tandanya kurang dari sama dengan 200. Nah, 200. Di sini bisa kita sederhanakan ya. Kita sederhanakan, nolnya kita coret. Sorry di sini benar 10 ya. 10 sama 15 ini sorry ya. Ini 15 tangkai nih. 15 tangkai ini bukan 10. Nah, untuk kalimat yang pertama di sini kamu lihat rangkaian pertama 10 tangkai bunga mawar dan 15 tangkai bunga anyelir. Di sini dia 15. Ya, sorry. Nah, di sini dia 15. Dah dulu. Rangkaian pertama mawar itu 10, anyelirnya 15 benar. Rangkaian 2-nya 20 tangkai. Di sini 20 benar tadi ya. Di sini 20, tadi tulisannya kurang rapi. Di sini 20 dan 5 benar. Berarti di sininya bukan 10 tapi dia 20 ya. Maaf ya. Di sini 20 berarti. Di sini 20. Oke, sip. Nah, 0-nya kita coret, maka kita dapatkan sederhananya adalah X tambah dengan Y tambah dengan 2Y, maksudnya kurang dari sama dengan 20. Ini untuk pertidasamaan yang pertama. Nah, selanjutnya garis yang kedua, dia dapatnya 15Y ditambah dengan 5Y kurang dari 100. Nah, kita sederhanakan di sini, kita ambil angka yang paling kecil atau angka yang paling kecil kan di sini ada 5 nih, berarti kira-kira koefisien sama konstanta ini bisa dibagi dengan 5 enggak gitu ya. Bisa dibagi dengan 5. Jadi kalau misalkan semuanya kita bagi dengan 5, berarti 15 dibagi 5 kan dapatnya 3Y ya.
ditambah dengan 5Y dibagi dengan 5 kan dapatnya 1Y, berarti Y aja kurang dari sama dengan 100 bagi 5 kan dapatnya 20 gitu ya. Berarti ini adalah model matematikanya yang paling sederhana karena ini tidak bisa diperkecil lagi. Nah kalau begitu berarti modelnya kayak gimana? Berarti kesimpulan untuk model matematikanya adalah di sini kita buat model matematikanya. Langkah yang terakhir ya, model matematika. Model matematika berarti yang pertama ini adalah X tambah dengan 2Y kurang dari sama dengan 20 terus 3Y sorry kok 3Y ini 3X ya, ini 3X nih, sorry di sini dia 15, di sini 15X, di sini 3X. Berarti di sini adalah dia 3X ditambah dengan Y kurang dari sama dengan 20. Ini kenapa 20 ini? Iya benar 20. 20 ini 200. Oke, dibagi 5 ya benar ya 20 ya. Oke, selanjutnya di sini pasti dia akan selalu X-nya lebih besar sama dengan 0. Jadi si toko tersebut dipastikan dia memiliki rangkaian yang pertama. Jadi ya tidak, karena apabila X lebih besar sama dengan 0, jadi kalau misalkan ada bunga itu pasti bisa dirangkai kan. Jadi tidak mungkin kalau misalkan ada stop tidak ada rangkaian gitu ya. Jadi tidak mungkin si rangkaian satunya itu bernilai negatif karena pasti akan selalu ada minimalnya 1 gitu ya. Minimalnya bisa saja dia minimalnya 0, berarti dia memproduksi rangkaian 2-nya lebih banyak gitu, tapi yang pasti tidak mungkin negatif. Makanya dia harus lebih besar sama dengan 0. Y-nya juga sama, rangkaian 2-nya berarti dia selalu lebih besar sama dengan 0. Boleh 0 sebenarnya rangkaian 2-nya, hanya saja tidak mungkin bernilai negatif. Dan modelnya itu satunya lagi adalah Z sama dengan, nah untuk Z ini tidak boleh disederhanakan ya, ini harus selalu ditulis utuh gitu ya, harus selalu ditulis utuh. Jadi 200.000 X ditambah dengan 100.000 Y ya, 100.000 Y. Jadi modelnya segini, bisa ya, bisa dimengerti ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, misalkan ada yang bertanya silakan di komentarnya